Aku turun dari perwakilan dan semuanya untuk membahas ini karena ini serius. Di berita-berita dibilang uangnya dimakan hantu, dimakan ini itu. Jadi rasanya gimana ya? Berjuangnya udah susah-susah, mintanya susah-susah, nah mau malah mangkrak dan yang mengerjakan tidak bertanggung jawab itu kan rasanya prihatin ya Pak ya. Oke, karena saya kepingin bantu yang pedagang di proyek khususnya di sini supaya itu bisa punya tempat yang layak, yang bagus, kemudian lebih bagus lagi dari yang sebelumnya yang terbakar. Ada penanganan sampah juga perlu diurus, kemudian tempatnya ada bersih, bersih, dan masyarakatnya juga bisa berbelanja dengan baik. Itu juga enggak terus-terusan, kalau dalam cepat lampu kan tidak cepat bisa dipakai gitu. Tidak ada permasalahan lagi sehingga hari ini saya reses, saya mengundang faktor, kemudian kebetulan juga dihadiri oleh faktor dan sekdis ya, sekretaris dinas itu ya. Informasinya waktu saya tanya ini akan ada proses lelang lagi gitu ya, proses lelang lagi yang akan segera dilaksanakan. Semoga saja proses lelangnya bisa cepat karena yang pengusaha sebelumnya itu sudah berprestasi. Memang lama nggak dibangun ya, jadi rata-rata itu ya seperti kayak gitu. Jadi nggak usah lama-lama iklan perjuangan kita. Ini juga ada ketua PAT saya juga ribut terus. Ini ketua PAT Gerindra, PM saya terus Pak Haji Muntari, Pak Muji, terus Mas Galuh kebetulan juga adik saya ini ribut terus. Ketua PAT ini tolong nggak warga koyak terus sudah koyak Pak Muji ya. Terus kemarin ada statement apa itu saya lihat. Karena yang mengusulkan terus terang langsung itu saya untuk pembangunan ini. Jadi kalau ini mangkrak ya saya ikut sedih. Oh ini sudah turun kok adalah pengusahanya ya jelek gitu ya. Ini dikasih pekerjaan suruh rampung pun malah tidak jelas. Jadi Saker kira-kira nanti saya minta penjelasan prosesnya apakah betul akan ada lelang baru. Kemudian lelang itu kapan sehingga ini bisa cepat dikerjakan lagi, cepat kejar target supaya para pedagangnya cepat bisa berdagang lagi di sini. Itu. Terima kasih. Tadi belum assalamualaikum apa ya? Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita akhiri waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya keprok mulai kelas teman. Oke, perkenalkan saya Dwi Prayogo selaku PPK Pasangan Strategis dari Satker Pasangan Strategis Jawa Tengah. Dan kemarin saya memang mengaku untuk pelaksanaan pasar ini. Dan seperti yang mungkin sudah diketahui bersama bahwa pelaksanaan pekerjaan pasar ini memang terjadi hambatan karena ternyata kontraktor yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan ini terlihat tidak bertanggung jawab hingga pada akhirnya kami terpaksa harus melakukan pemutusan kontrak karena ketika kontraktor yang sudah berkontrak itu tidak mampu dan prestasinya itu masih di bawah standar yang kita harapkan, itu akan membebani kontrak kami di Kementerian PDU sehingga dengan sangat terpaksa kami akhirnya harus melakukan pemutusan kontrak terhadap PT Ince Promo Wilayah. Dan proses pemutusan kontrak itu pun sebenarnya kita sudah melibatkan Pemda di Kabupaten Cilacap, jadi seharusnya sudah tahu, bahkan kita juga sering mengikutkan dari P3K Pasar Proyek. Pak Bujur juga selalu aktif mengikuti proses pada saat kita bahasanya nonjok-nonjokin kontraktor lah pada saat itu waktu kita melihat
kok dengan masa pelaksanaan yang sudah cukup lama ternyata kontraktor progresnya sangat rendah. Itu kan kami sempat mojokin lah kontraktor yang tidak bisa menyelesaikan pekerjaan, tapi hingga waktu yang kami berikan kami dapati bahwa kontraktor itu ternyata benar-benar tidak mampu. Bahkan di akhir kontrak kemarin kami mendapati informasi bahwa ternyata mereka meninggalkan banyak hutang piutang yang itu sebenarnya di luar apa ya sepengetahuan kami, karena dari Satker sendiri itu sudah memproses pembayaran termin dengan proses yang benar sesuai kontrak. Jadi ketika progres telah dicapai oleh kontraktor itu kita akan bayarkan terminnya sesuai progres tersebut. Namun ternyata PT Licin ini tidak amanah menggunakan termin yang mereka tarik dari uang negara itu dan entah dilarikan kemana oleh perusahaan tersebut. Sehingga itu juga menjadi salah satu pemikiran kami bahwa kita sudah tidak bisa lagi melanjutkan kontrak dengan PT Licin. Dan kami takutkan ketika kita tetap mempertahankan kontrak tersebut, pasar ini kemungkinan besar tidak akan pernah laku. Akhirnya kita mengambil solusi dengan melakukan pemutusan kontrak, dan akan lebih baik ketika mungkin nanti kontraktor yang baru yang melanjutkan pekerjaan ini tanpa adanya hutang-hutang lagi. Itu harapan kami. Dan kalau dari proses penganggaran sendiri kita sudah coba komunikasi dengan Kementerian Pusat dan sudah disampaikan bahwa anggaran lanjutan untuk pasar proyek ini sudah ditetapkan, tidak ada di 2026. Jadi mungkin prosesnya nanti kita sudah bisa melakukan lelang di akhir tahun 2025, sehingga di awal 2026 kita sudah bisa melakukan pelaksanaan lanjutan untuk pembangunan pasar Korea ini. Untuk kondisi sekarang ini kami masih menunggu hasil LHA dari BPKB, karena memang ketika terjadi pemutusan kontrak kita harus melakukan audit dulu terhadap pekerjaan yang sudah dikerjakan, melakukan kisah batas lanjutannya seperti apa, nanti BPKB yang akan mengeluarkan berita acara. Mungkin itu penyampaian dari saya. Untuk selanjutnya mungkin terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Haja Novita, Pak Jaki dan Pak Yatno beserta jajarannya dari Gerindra. Kemudian yang saya hormati Pak Jody dari Satker beserta jajarannya. Kemudian teman-teman dari BPK UKM dan pengelola pasar, kemudian dari Paguyuban, pedagang pasar Korea, dan Bapak Ibu semua hadirin yang ada di sini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, pada kesempatan yang baik ini, ya, saya mewakili dari BPK UKM dan atas nama Pemkab Cilacap bisa mengucapkan terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu semuanya atas terbangunnya pasar proyek yang memang sangat dinanti-nantikan oleh warga masyarakat, khususnya warga Korea dan pedagang pasar Korea. Dan perlu Bapak Ibu ketahui di sini bahwa Pemkab Cilacap itu penerima manfaat, ya. Jadi kami itu hanya penerima manfaat. Jadi yang membawakan adalah dari Kementerian PUPR, melalui Satker, kemudian atas inisiasi dari beliau Ibu Novita dan jajarannya, ya. Terima kasih sekali. Kemudian sampai dengan saat ini, ya, tadi sudah mendengarkan ceritanya, ya, bagaimana pasar Korea dari terbakar, kemudian terbengkalai, ya, sampai akhirnya ada terbangun, ya, dengan segala cerita dramanya tadi, ya, sampai dengan seperti ini sudah alhamdulillah, ya. Jadi mohon maaf Novita dan jajarannya serta Pak Dodi dari Satker dan jajarannya, kami hanya minta mohon dukungannya dan bantuannya agar yang seperti ini, ya, yang sudah
baik seperti ini, mohon Pasar Koya untuk bisa didukung sampai pengerjaannya selesai lah ya. Kalau kabarnya kemarin itu ada hal-hal yang seperti ini, monggo ya nanti minta tolong secepatnya untuk bisa diselesaikan kan ya. Jadi bisa diselesaikan. Mungkin kalau harus lelang ulang kembali, monggo kami juga mendukung. Kalau diperlukan data apapun kami siap dari Pemkab. Kemudian yang penting ini bisa dibangun, dilanjutkan dengan segera. Kalau kabarnya tadi, nanti awal Januari, monggo awal Januari. Yang penting mari kita tunjukkan jangan sampai tidak akan lama kata dia. Yuk kita bareng-bareng nyempuyung agar ini bisa terwujud ya sesuai dengan harapan kita semuanya. Harapan kita semuanya ada Pasar Koya yang terbangun sesuai dengan master plan ya, rencana yang dari awal itu bagaimana. Yang penting adalah nanti perekonomian di Kabupaten Cilacap khususnya di Kecamatan Koya ini bisa bergulir dengan baik, lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Dan informasi ini para pedagang pasar Koya yang di pasar sementara sudah pada berjerit ya. Ya karena bangunan pasar yang sementara itu sudah ya ibaratnya sudah bertahun-tahun itu mungkin masanya sudah harus diganti ya. Bukan diganti, memang harus dipindahkan gitu loh pedagangnya. Kemudian ini ada sebagian pedagang yang tidak tertampung di pasar sementara. Mereka banyak yang berdagang di rumah atau mungkin di ya sekitar rumahnya lain lah, di luarnya itu nanti bisa kembali berkumpul di sini. Gitu ya, di pasar ini sebagai urat nadinya perekonomian di Cilacap bagian timur. Orang bayang-bayang loh pasar ini itu dulunya memang urat nadinya perekonomian Cilacap di bagian timur. Jadi kami berharap dari Pemkab Cilacap ini, kami berharap agar Pasar Koya ini segera selesai. Ya mohon dukungannya, mohon bantuannya Ibu Novita dengan Pak Jody dari sektor untuk bisa menyelesaikan pembangunan pasar ini dengan segala permasalahannya. Kami pokoknya siap. Oke, kira-kiranya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Moji, ada yang mau disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat Ibu Dr. Hajah Novita Wijayanti, Komisi 5 DPR RI dari fraksi Gerindra, kemudian Bapak David dari anggota DPRD Komisi dan Bapak Suyatno DPRD Kabupaten Cilacap dan genap Bapak Ibu yang hadir pada saat ini, hari Ibu Sekin, Bapak Kapit, kemudian Bapak Jody. Langsung saja, yang pertama mohon Ibu Novita selaku anggota Komisi 5 DPR RI untuk mengawal pembangunan Pasar Koya sampai selesai. Kita percaya pada beliau dan kita saksikan bersama di media-media sosial tentang semangat dari beliau untuk pembangunan Pasar Koya segera dilaksanakan sampai selesai. Mudah-mudahan Ibu Novita senantiasa diberi kesehatan, Amin. diberikan kemudahan, Amin. Allahumma Amin. Kemudian untuk Bapak Jody, tadi kita sama-sama menyaksikan bahwa pembangunan Pasar Koya secara fisik akan dilaksanakan dimulai lagi lanjutan awal Januari 2026. Kita saksikan bersama nih, artinya bahwa
momentum ini menjadi penjelas kepada kita semua. Pembangunan Pasar Koya lanjutan itu akan dilaksanakan awal Januari 2026. Pertanyaannya adalah Pak Dodi, itu sampai kapan ya? Artinya selesai masa pengerjaan secara jadwal pekerjaan dan lain-lain. Mohon penjelasan karena kita juga membutuhkan kepastian tentang itu. Kemudian yang kedua tentang luasan untuk kios maupun los pedagang. Kemarin kita sudah sampaikan ke Bapak Sekda di hadapan DPK UKM dan dinas terkait tentang luasan yang menjadi catatan kami selaku pengurus Paguyuban, karena kami sering ditangisi Bu. Mungkin panjenengan nggak tahu, tapi kita merasa betul-betul ditangisi oleh para pedagang pasar Koya. Kapan pasar Koya diungguli di kapan? Mereka nangis, kemudian mau mengadukan ke Cilacap karena kondisi kantor DPRD Cilacap juga kondisi seperti itu, ya kita duduk bareng lah. Makanya kita alhamdulillah saat ini kita tersalurkan. Jadi ada aspirasi politik, aspirasi dari para pedagang untuk diartikulasikan, diagregasikan ke beliau-beliau selaku anggota legislatif, dan kita percaya kepada beliau-beliau karena beliaulah yang mempunyai saluran-saluran kewenangan untuk ikut mendorong, ikut mendukung kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Jadi tentang luasan yang tidak sesuai dengan awal sebelum dibangun. Artinya mohon diagendakan bahwa luasan terjadi penyempitan karena adanya SNI ya, Standar Nasional Indonesia Pembangunan, karena ada penambahan selasar, kemudian akses jalan yang diperlebar. Kami maklumi Bu. Namun sisi lain pedagang juga punya hak, punya hak yang dimiliki luasan yang berkurang. Jadi nantinya jumlah luasan yang berkurang itu sisanya kami mohon untuk bisa dinaikkan ke atas di lantai 3. Dan kebijakan itu pernah dilakukan pada saat sebelum pembangunan pasar ini. Jadi ada sisa 1 meter katakan pedagang, itu tidak hilang, tapi dinaikkan ke atas, dan itu memerlukan kompromi-kompromi kebijakan-kebijakan bersama. Sisi lain pedagang juga tidak dirugikan, ya dimanusiawikan lah. Artinya pedagang tidak dirugikan dari sisi materi, pemerintah juga mengakomodir kepentingan pedagang sehingga pedagang tidak hilang hak-haknya. Jadi mohon dukungan dari Ibu, kemudian Bapak tentang kebijakan-kebijakan ke depan. Berikutnya, Munsewu ini tentang pengaturan parkir dan lain-lain, kami juga sudah mengusulkan ke Pemkab dan alhamdulillah diusulkan ya Pak Kabit tentang nilainya 6M kalau tidak salah kami membaca, nanti diusulkan untuk area parkir. Teknis monggo itu kewenangan pemerintah, tapi intinya pedagang sangat berharap bahwa pembangunan pasar Koya nanti maksimal bisa dimanfaatkan oleh para pedagang. Matur nuwun, sekali lagi kita aplaus kepada beliau-beliau, Ibu Novita, Pak David, Ayat. Terima kasih atas salunya dan kita percaya sekali lagi. Terima kasih. Salamnya, salam Indonesia Raya. Oh maaf ya, siap. Dari mohon maaf ya. Dan sekali lagi kita tidak memandang partai politiknya. Sekali lagi kita menghormati wilayah-wilayah itu. Sekali lagi kita tidak terjebak pada partai politik, tapi kita menghormati institusi, baik DPR RI, kemudian DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Hidup pedagang. Hidup pedagang pasar Koya. Hidup. Mabrur. Hidup Fitra. Hidup Pak Prabowo, Hidup. Presiden.
Prabowo. Presiden. Presiden. Prabowo. Ampun, presiden apa enggak? Presiden. Prabowo. Prabowo. Presiden. Ini presidennya kita semua. Betul. Oh iya, pantesan dia di maju saya bukan presiden kok. Ada Pak Prabowo di sini namanya. Jadi Pak Jody. Pak Jody tadi sudah mendengarkan apa namanya yang saya sampaikan. Tapi tolong tadi masukannya Pak Mujiono yang tahu betul kondisi pasar sini, kebutuhan di pasar sini karena saya terus terang nggak tahu kebutuhan di pasar sini karena saya bukan pedagang di sini ya. Apalagi ini adalah paguyubannya, jadi betul-betul tahu gitu yang real kebutuhan pasar ini kayak gimana. Kadang-kadang kementerian juga belum tentu tahu betul, walaupun habis itu kementerian akan turunkan tim untuk bagaimana konsultan ini melihat gimana kondisinya di sini, kebutuhannya di sini, nanti disesuaikan. Semoga nanti bisa disampaikan masukan-masukan yang tadi Pak Mujiono sampaikan supaya setelah terbangun ini udah sempurna, nggak ada kurang-kurang lagi. Jadi apa yang menjadi usulan tolong diakomodir dari A sampai semuanya bisa terakomodir untuk kepentingan pasar yang ada di proyek ini. Jadi kalau lelangnya nanti akan dipercepat, semoga di bulan ya nanti kita dorong-dorong lagi ya. Jadi saya telepon supaya ini diprioritaskan. Angkanya juga belum tahu. Angkanya belum tahu. Ya untuk para pedagang, ini nggak ngerti siapa yang mengacak sub-sub yang udah dibayarin, laporin aja ke polisi. Karena itu kan udah bawa lari uang ya. Kemudian ke laporin siapa tuh usahanya lincah ya. Ya lincah bertanggung jawab. Itu karena dia yang tidak amanah kan? Sudah menang, duitnya sudah diterima, tapi saya mau tanya, duit yang sudah diterima oleh PT Liga dengan pembangunan persentasenya gimana? Seharusnya gimana? Jadi kan kita sudah melakukan pencairan termin sebanyak 3 kali. Namun kalau kita lihat presentasi progres yang diterbitkan dengan ternyata ada hutang, itu sebenarnya harusnya hutang itu tidak ada. Tapi masih ada pembayaran progres terakhir dan itu masih diproses oleh BPKP. Tapi tidak seberapa nilainya. Jadi kalau 3 termin itu setelah dihitung pembangunan ini sudah sesuai atau kalau dilihat sebenarnya belum sesuai, tapi range-nya sangat kecil bedanya. jadi belum sesuai tapi kurang sedikit. Iya. Tetapi duit yang sub-sub itu belum terbayarkan. Tolong juga menjadi PR gitu. Yang pada mesut juga laporan aja sendiri karena kan duitnya berarti udah diterima dimakan, itu nggak dibayar, harusnya dibayarkan sub-sub. Aku Jono dan semuanya, tolong nanti juga dimonitor di lapangan, infokan ke saya supaya saya bisa komunikasi dengan Bapak Dirjennya, Bu Ses, Bu Esi, Pak Isma ya, Pak Dirjennya. Kemudian nanti kabarnya nanti disampaikan ya Pak Jody. Itu aja. Termasuk staff dan security itu belum ada terbayar selama 3 bulan ini. Oh iya, itu kalau apa yang tadi disampaikan dicatat ya Pak Jody, security staff Belum terbayar. ya itu belum terbayarkan. Kalau kesian mungkin kan pada untuk hidup terus yang masuk juga ngutang kami, saya kan tidak pernah komunikasi. Yang masuk saya biasanya kalau sudah ada keributan masuk baru itu. Jadi moga-moga dengan pertemuan hari ini bisa membantu gimana proses terusannya ini berkesinambungannya bisa dilanjutkan dengan cepat dan semoga pasar ini bisa segera diselesaikan gitu ya. Kita saling sinergi, saling menginformasikan dan berdoa juga semuanya supaya yang mengerjakan di sini beramanah. Jadi dari saya ya.
Terima kasih. Salam untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Foto dulu emang ya. Yang foto dari depan atau sana apa? Dari sana ya? Dari sana ya? Yang foto dari sana. Ini Pak Yasno. Bismillah lancar, bismillah. Amin. Semangat.